Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, episode 64. Lia, mau kemana kamu? Sergah Hamdan saat wanita itu sudah keluar. Hamdan mengejar Lia dan dia tak boleh pulang ke rumah orang tuanya. Bisa rugi karena Hamdan juga sudah kehilangan uang 5 jutanya. Dia mendapatkan tangan Lia. Hamdan menarik kasar tangannya. Apa sih mas, lepaskan aku, sergah Lia tak suka Hamdan melakukan kekerasan barusan. Mau kemana sih kamu? Kata Hamdan pada istrinya itu. Aku mau pulang ke rumah ibu, percuma aku di sini kalau kamu nyakitin aku terus mas. Lia, kita baru saja menikah beberapa minggu dan tak baik bertengkar. Apa kamu bilang? Kamu yang selalu mengajak aku bertengkar. Kamu sadar gak sih dengan kelakuan kamu? Sergah Lia marah ke Hamdan. Dilipatnya kedua tangannya dan dia membuang muka ke arah lain. Oke, maafkan aku. Aku tahu kalau terlalu memaksa kamu. Sekarang kamu masuk lagi ya, kita bicarakan ini baik-baik. Wanita itu memandang Hamdan sekilas. Lia merasa malas terhadap suaminya itu. Izinkan saja aku pulang ke rumah ibu mas, ucap Lia ke Hamdan seperti sebuah permohonan. Hamdan tetap pada pendiriannya. Tidak, orang tuamu akan memanasi agar kita berpisah. Padahal kita baru saja menikah dan aku gak mau berpisah secepat itu dari kamu. Aku perlu memahami ini semua mas, memahami sikap kasar kamu dan memahami rasa sakitku. Karena aku sedang hamil, namun kamu gak perhatian denganku. Lia sepertinya pada pendiriannya untuk segera pulang ke rumah orang tuanya, berharap Hamdan berubah. Aku tak izinkan kamu Lia masuk, kata Hamdan ke istrinya itu. Lia menggelengkan kepalanya merasa muak dengan sikap Hamdan. Assalamualaikum, terdengar suara dan Lia menoleh ke samping. Dilihatnya ibunya yang datang membawa plastik. Ibunya sengaja datang karena tadi mampir ke supermarket dan membelikan Lia buah serta susu. Lia segera melepas kasar tangannya dari Hamdan dan dia segera berlari memeluk ibunya. Ibu, kata wanita itu sambil menumpahkan kesedihannya. Dia mengelap kasar wajahnya. Ibunya heran melihat Lia menangis seperti itu. Sepertinya anaknya sudah disakiti Hamdan. Apa yang terjadi nak? Apakah Hamdan melakukan kekerasan padamu? Lia hanya mengangguk kecil membenarkan. Ibunya marah karena Hamdan baru saja menikah namun sudah melukai hati putrinya. Apa yang sudah kamu lakukan kepada anakku, ha? Bentak ibunya ke Hamdan. Hamdan mencebik menerima bentakan itu. Istrinya yang cengeng membuat dia kesal. Sedikit-sedikit ngatur, nangis dan mengadu. Perempuan gak tahu diri, Hamdan membatin. Jangan berbicara di sini bu, malu nanti banyak tetangga terganggu. Ucap Hamdan mulai merasa risih karena tetangga kiri kanan dan sedang lewat sudah mulai memperhatikannya. Masih punya malu juga ternyata kamu. Hamdan diam dan dengan isyarat dia memohon agar mereka mau berbicara baik-baik di dalam. Dengan memperhatikan keadaan sekitar, akhirnya ibu dan Lia masuk juga ke dalam rumah dan mereka menutup pintunya. Setelah di dalam, ibu dan Lia duduk di kursi. Hamdan mengikuti duduk dengan tenang di kursi. Apa yang kamu lakukan pada anakku? Kata ibunya Lia mencebik ke Hamdan. Kami hanya bertengkar kecil. Bukankah dalam pernikahan bertengkar seperti itu adalah hal yang wajar? Tetapi anakku nangis dan dia hamil. Tega sekali kamu sakiti. Kalau kamu memang gak suka, pulangkan saja dia. Aku akan mengurus Lia sebaik mungkin walau dia janda lagi. Ucap ibunya memegang tangan Lia. Kami baru saja menikah bu, tak mungkin berpisah secepat itu. Ibu senang sekali dengan perceraian. Daripada anakku terus makan hati setelah melihat kamu secara dekat, sebenarnya aku tak merestui pernikahan kalian. Namun Lia berkata kamu menghamilinya sehingga aku terpaksa setuju kalian menikah.
ucap ibunya Lia dengan sinis ke Hamdan. Kami melakukannya atas dasar saling mencintai, Bu. Perbuatan kalian dilarang agama dan sekarang bukannya berubah, kamu malah menyakiti anak saya. Sekarang kamu pulang sama ibu dan ikut Lia, serga ibunya. Hamdan menjadi kesal memiliki orang tua yang rempong dan suka ngatur seperti ibu Lia. Ternyata seperti ini rasanya memiliki mertua yang suka turut campur. Karena selama menikah dengan Yuni, Hamdan sama sekali tak pernah terganggu dengan mertua. Sekarang ibunya bagaikan monster yang menghantui dengan aturannya. Aku tak mengizinkan dia pulang karena dia istriku, kata Hamdan dengan wajah datar. Baiklah Mas, aku akan di sini asal kamu mau memberi nafkah padaku. Lia menyambung membuat Hamdan semakin kesal karena kartunya dibuka. Jadi kamu gak kasih nafkah sama anakku? Lelaki apa kamu? Keterlaluan. Ibunya Lia memandang sengit Hamdan. Ibunya segera menarik tangan Lia. Oke baik, aku bersalah Lia. Sekarang kamu suruh ibu kamu pulang dan selesaikan masalah baik-baik. Gak bisa kalau kamu masih cinta sama anak saya. Kamu susul dia dengan perjanjian kamu menafkahi. Dengar kamu, ayo Lia, kata ibunya menarik tangan Lia. Lia memandang Hamdan sebentar kemudian mengikuti ibunya pergi. Lia, panggil Hamdan ke wanita itu. Namun Lia mengikuti ibunya saat tangannya ditarik. Hamdan kesal karena istrinya itu lebih memilih pergi dan membuat masalah semakin kacau saja. Hamdan mengacak-ngacak rambutnya merasa kesal. Esok hari dia sudah rapi hendak ke kantor. Istrinya sudah pulang ke rumah orang tuanya dan berharap Hamdan menyusul segera. Tak ada pikiran itu karena Hamdan masih kesal dengan Lia. Nantilah dia pikirkan buat menyusul wanita itu. Hamdan menghela napas karena tak ada makanan dan terpaksa dia harus makan di kafetaria kantor atau singgah di warung buat beli sarapan. Klek, pintu rumahnya dibuka, ibunya dan Ambar. Adiknya sudah rapi mau ke kampus. Ibu pagi-pagi sudah datang ke sini, ucap Hamdan memandang datar keluarganya itu. Selalu saja menyusahkan dia, namun hanya mereka keluarga yang ada karena bapak juga sudah gak peduli lagi setelah ibu bercerai. Mana Lia? Dia udah beli atau masak belum? Karena kami mau sarapan. Dia pergi ke rumah ibunya. Loh, masih pagi seperti ini? Jadi gak ada sarapan di rumah kamu? Tanya Bu Rowina tanpa malu berharap dia dan Ambar bisa makan gratis. Gak ada Bu, Hamdan juga mau pergi ke kantor dan makan di mana-mana saja. Gimana sih terus aku makan apa Bu? Ucap Ambar kecewa. Udah kamu pergi ke kampus sama Masmu dan makan saja dengan dia, kata Bu Rowina memberi saran. Gak bisa Bu, mana naik motor dan aku gak bisa kepanasan. Kamu sih Mas, mobil udah gak ada jadi susah kan sekarang, ujar Ambar. Hamdan menghela napas mendengar ucapan keluarganya. Mobil terjual juga karena ulah mereka dan bapak. Hamdan merasa kesal dan malas ribut-ribut. Udahlah Bu, masih pagi ribut-ribut dan aku malas. Ibu beli saja makan di depan, kan masih ada uang yang diberi bapak tempo hari, kata Hamdan. Uangnya semakin menipis, makanya ibu jangan terlalu boros. Aku mau pergi dulu dan kalau mau makan di rumahku juga gak masalah. Tetapi tak ada apapun Bu, kata Hamdan mengusir keluarganya secara halus. Ibu dan Ambar akhirnya pulang dan mereka masak telur saja. Rasanya kecewa hendak makan gratis yang enak, ternyata Lia sudah pulang ke rumah orang tuanya. Hamdan dengan kesal mengendarai motornya. Rasanya lelah juga, mobil sudah tak ada karena biasanya dia nyaman naik mobil dan rencana uang 200 dari Lia mau dibelikan mobil saja dan sebagian dipakai buat happy-happy. Ternyata istri peliknya tak mau datang ke bank dan mengambil pinjaman. Saat Hamdan serius berkendara, ternyata dari belakang ada mobil oleng. Sepertinya sang supir baru belajar mengemudi. Dia menabrak motor Hamdan dan Hamdan terjatuh. Dia meringis bahkan berteriak kesakitan saat dia terjatuh dari motornya. Beberapa warga mengerumuni dan Hamdan terlihat lemah. Sementara sopir itu terkejut dan dia bergegas tancap gas setelah melihat ada korban. Warga berusaha agar dia tak pergi dan ternyata dia dengan bergegas sudah pergi meninggalkan Hamdan yang menahan sakit karena ditabrak. Tolong aku, kakiku sakit, kata Hamdan menjerit dan di beberapa bagian tubuh sudah terluka serta berdarah. Kepalanya juga berdarah. Orang-orang masih mengerumuni tetapi mereka banyak yang menjadi penonton. Sementara Yunis yang sedang berkendara dengan Rita
Wanita itu sedang sibuk dengan gawainya dan Rita mengendari mobilnya. Mobil Rita menepi dan melihat ada keramaian. "Rita, ada apa?" tanya wanita itu. "Sepertinya ada kecelakaan, Mbak." "Itu seperti motor Mas Hamdan," serga Yuni. "Benar, Mbak." Yuni segera turun dari mobil dan bergegas melihat siapa yang kecelakaan. Apakah Hamdan atau bukan? Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.